yang baik. Terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan di Zoom meeting ini, dan kami Tuhan pada saat ini ingin memuji, menari, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami siap melakukan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk biar semangat nih. Kita mau nari-nari dulu yuk. Berdiri. Kak, suaranya boleh dinyalain? Boleh, nyalain. Kita nari-nari ya adik-adik. Cuit-cuit, dubidudangka. Shalalala. Cuit-cuit, dubidudangka. Shalalala. Tuhan Yesus, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Tuhan Yesus, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Percayalah. Lebih semangat lagi yuk. Cuit-cuit, dubidudangdang. Shalalala. Cuit-cuit, dubidudangdang. Shalala. Karena Tuhan cinta aku. Cinta aku, cinta kamu. Untuk temannya. Tuhan Yesus, cinta aku, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Oke, lebih semangat lagi adik-adik. Cuit-cuit, dubidudangdang. Shalalala. Cuit-cuit, dubidudangdang. Shalalala. Tuhan Yesus, sayang aku. Tunjuk temannya. Sayang semua. Tuhan Yesus. Dubidudangdang. Shalalala. Tuhan Yesus, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Tuhan Yesus, sayang aku, sayang kamu, sayang semua. Percayalah. Percayalah. Percaya nggak adik-adik? Percayalah. Oke, sekali lagi. Percayalah. Percaya kan? Oke. Kakak mau ngajak kalian nyanyi. Aku anak raja. Siapa yang percaya kita anak raja? Angkat tangannya. Percaya kan? Raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Angkat tangannya adik-adik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji
haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik kakak mau tanya, udah pada capek belum ya? Coba buka suaranya yuk. Udah pada capek belum? Kakak belum denger nih, udah pada capek belum? Belum, coba kalau belum geleng-geleng, kalau udah ngangguk-ngangguk yuk. Belum ya, oke. Mau nyanyi lagi? Mau nari lagi? Yuk kita nyanyi. Kakak play musik dulu ya. Lebih semangat lagi ya. Joget-jogetnya lebih semangat lagi yuk. Kira adalah obat, seperti obat hati yang tenang, tapi sama keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang, tapi sama mata keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira apa? Hati yang gembira, Tuhan senang. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, yuk adik-adik, silakan duduk. Yuk kita mau siapin persembahan ya. Yang udah kasih persembahan, langsung ambil sikap berdoa. Kita mau nyembah Tuhan, lalu kita masuk ke firman. Oke? Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Yang udah ambil sikap berdoa ya adik-adik. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, lipat matanya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersetiamu di kasih-Mu melimpah hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ayo sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Yesus, Kau baik. Tak habis-habisnya berkat-Mu Tuhan. Rahmat-Mu selalu kami Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik atas setiap berkat-Mu yang masih Tuhan berikan bagi kami, bagi orang tua kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan Yesus berkati Cici Oya yang akan memberikan firman-Mu, agar firman-Mu yang diberikan bisa tertanam dalam hati kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan kami, anak-anak-Mu, telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Cici Oya silahkan. Thank you Kakak Iren. Kita mulai ya, aku share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Kasih jempolnya dong kalau udah kelihatan. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang seorang namanya Esther. Nah, yuk kita mulai ya. Oke. Jadi, zaman dulu nih, ada seorang raja nih, yang paling kanan nih, yang lagi pakai mahkota, terus pegang cawan isi anggur. Dia ini seorang raja, namanya Raja Ahasiweros. Nah, dia ini raja yang, wah kaya deh, dia punya menguasai 127 daerah. Banyak banget ya adik-adik ya. Dia jadi lagi bikin pesta nih, pesta berhari-hari. Dia undang orang-orang, dia pamerkan kekayaan dia pamerkan kekuasaan dia, semuanya deh. Nah, dia lagi pesta nih, dia inget nih suatu hal. Ah, aku kan punya ratu. Aku mau panggil dia biar aku bisa kasih lihat ke orang-orang, ini ratuku loh gitu. Nah, dia suruhlah pegawai istananya ini untuk panggil ratunya. Ayo panggil ratuku, si Ratu Wasti, katanya gitu. Nah, ketika dipanggil, coba lihat deh. Kira-kira Ratu Wasti ini mau apa enggak ya waktu dipanggil? Ada yang bisa jawab nggak? Lihat dari gambar ini. Nggak mau. Nggak mau ya mukanya, lihat deh. Dia nggak mau dipanggil sama rajanya sendiri. Nah, karena itu, kira-kira raja senang apa marah ya? Marah. 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 Dia marah. Akhirnya si Ratu Wasti copot nih mahkotanya. Lalu nggak jadiin ratu lagi karena dia nggak mengikuti perintah raja. Katanya nanti dia ini jadi contoh yang nggak baik buat semua orang di daerah itu. Jadi contoh nih, wah kalau jadi istri tidak patuh pada suaminya. Nah, akhirnya dia menurunkan si Ratu Asti ini dari ratu, jadi nggak ratu lagi. Nah, setelah itu, berapa lama kemudian, ini siapa nih yang coret-coret? Tolong jangan dicoret-coret ya. Habis itu pada suatu saat, Raja terpikir nih sama Ratu Wasti. Terus pegawainya di daerahnya itu dia bilang, kita bikin aja panggil semua perempuan di daerah ini. Bisa tolong jangan coret-coret ya. Kita panggil semua wanita di daerah ini supaya buat jadi ratu, kata dia. Nah, terus raja suka nih dengan ide ini, dia setuju. Akhirnya dikumpulkanlah semua wanita di daerah itu yang terbaik buat menggantikan Ratu Wasti. Nah, terus ini nih, adalah seorang namanya Esther. Namanya Esther. Dia ini tinggal sama pamannya, namanya Mordekai. Nah, si Esther ini diangkutlah ke istana nih, ke daerahnya, ke tempat tinggalnya Raja Ahasveros buat dijadikan salah satu calon ratunya. Nah, abis itu sampailah dia di tempat kediamannya Raja Ahasveros. Nah, dia udah didandani nih, cantik-cantik buat menghadap Raja Ahasveros. Kira-kira kalau ratunya cantik gini, rajanya mau gak ya? Mau gak? Mau. Akhirnya pas ketika lihat si Esther ini, dia langsung jatuh cinta gitu ya. Langsung jatuh cinta. Adik-adik, boleh kakak minta tolong supaya nggak dicoret-coret ya. Supaya teman-temannya bisa lihat gambarnya dengan baik. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, nah,
Terus pada suatu saat intinya jadilah si Esther itu jadi ratunya Raja Ahasiweros. Nah, pada suatu saat itu ada seorang bernama Haman. Haman ini salah satu pejabat tinggi nih di daerahnya sih kediamannya Bapak Raja Ahasiweros. Nah, karena dia itu punya jabatan yang tinggi, nah orang-orang itu biasanya menyembah dia, tapi pamannya Ratu Esther tadi, Bapak Mordekai, tidak mau menyembah dia. Akhirnya dia ini nggak suka sama Bapak Mordekai. Dia nggak suka sama Bapak Mordekai, dia cari cara. Oh ya, Bapak Mordekai ini kan orang Yahudi nih, orang Yahudi. Karena dia pamannya Ratu Esther, pasti kan Ratu Esther juga orang Yahudi. Nah, si Bapak Haman ini nggak suka sama Bapak Mordekai. Dia mikir, aku nggak suka sama dia, aku mau membinasakan dia. Tapi dia juga mau membinasakan bangsanya Bapak Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, dia datang nih ke Raja Ahasiweros, dia bilangnya gini, Raja, ada satu bangsa tuh, namanya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini hidupnya suka-suka, nggak mau ngikutin perintah raja. Kayaknya lebih baik dibinasakan aja deh. Dia bilang gitu sama raja. Nah, terus raja ngasih cincinnya dia. Cincinnya itu gunanya buat apa sih? Jadi, kalau zaman dulu, kalau misalnya ada perintah, suatu perintah, abis itu dicap cincin raja, itu artinya udah sah. Nah, akhirnya si raja ini kasih nih cincin dia ke Haman untuk bikin surat perintah itu. Dia bikinlah surat perintah kalau bangsa Yahudi ini mau dibinasakan. Lalu kan dicap materai sama cincinnya raja, jadi dianggap sah. Nah, lalu Bapak Mordekai tadi nih, mendengar hal itu Bapak Mordekai gimana ya kira-kira ya? Ada yang bisa jawab? Tidak percaya. Tidak percaya. Terus ada lagi nggak? Ani. Eben. Raja Mordekai ini mendengar surat perintah itu dia gimana ya, Eben? Gimana, Eben? Ayo, dengerin ya, adik-adik ya. Kakak yang lain deh, siapa ya? Nana. Tanya Nana. Kira-kira Bapak Mordeka ini mendengar surat perintah kalau seluruh bangsanya mau dibinasakan, gimana ya dia ya? Bahagia. Sedih, iya sedih ya dia. Dia sedih. Aduh, bangsa aku mau dibinasakan katanya kan. Nah, dia kasih tahu nih ke Esther kan ponakannya dia sudah ada nih di dalam kerajaannya Raja Ahasiweros. Dia bilang, bangsa kita itu mau dibinasakan. Kamu tolong dong katanya gitu. Nah, terus tapi Ratu Esther tuh bilang, sekarang itu aku tuh udah nggak dipanggil sama raja udah 30 hari. Bulan nih. Nah, kalau misalnya aku masuk tanpa diminta, terus raja nggak berkenan sama aku bisa mati. Nah, kira-kira jadi Ratu Esther deg-degan nggak kalau mau menghadap raja? Deg-degan. Deg-degan, iya deg-degan ya. Aduh, ini nanti kalau raja nggak mau aku datengin, nanti aku malah mati gitu. Nah, jadi dia ini bilang sama Bapak Mordekai, ayo kita puasa 3 hari. Suruh seluruh bangsa itu puasa berdoa 3 hari. Supaya waktu dia menghadap raja ini, raja bisa berkenan, bisa bolehin Ratu Esther ini menghadap raja. Nah, setelah 3 hari berpuasa, Ratu Esther menghadap raja. Nah, ketika artinya kalau tongkat emasnya raja ini diangkat gini, artinya raja berkenan atas kedatangan Esther. Jadi dia tidak dihukum mati. Nah, terus raja tanya, Esther, ratuku, katanya. Ada apa nih, katanya. Kamu mau apa? Kamu mau setengah hartaku, kerajaanku, aku kasih, katanya gitu.
Tapi Esther bilang gini doang, Raja, kalau Raja berkenan, Raja sama Bapak Haman datang ya ke perjamuan atau acara, mungkin acara makan-makan yang aku sediakan nih gitu katanya. Nah terus rajanya bilang oke. Nah, lalu raja itu datang nih sama si Bapak Haman itu ke perjamuan yang dikasih Esther. Dibikin sama Esther. Terus pada saat perjamuan itu, raja tanya lagi, kamu mau apa, Ratu Esther? Terus Ratu Esther bilang, "Ah, Raja tolong nyawaku dan nyawa seluruh bangsaku, karena kaum bangsaku ini mau dibinasakan," katanya gitu. Nah, terus raja tanya, siapa sih yang mau binasakan itu, katanya. Terus dia bilang, "Bentar ya." Terus dia bilang, ini Bapak Haman ini nih yang mau membinasakan aku dan bangsaku, katanya. Terus rajanya itu marah. Rajanya marah sekali sama si Bapak Haman ini. Dihukum, zaman dulu tuh hukuman kan berat-berat ya. Ada katanya disulakan pada tiang. Disulakan tuh artinya apa, Kak? Disulakan tuh kayak disate gitu. Gimana ya? Seperti itu. Jadi manusia disate gitu. Waduh. Nah, itu hukuman zaman dulu tuh. Karena kejahatan si Bapak Haman ini. Nah, terus akhirnya, tapi kan tadi kakak pernah bilang ya, kalau tadi udah bikin surat perintah, terus dicap sama cincinnya raja, artinya udah sah tuh, nggak bisa dibatalkan. Nah, akhirnya Ratu Esther bilang sama raja, gimana ya? Terus raja akhirnya bikin surat perintah baru nih, supaya orang bangsa Yahudi ini boleh boleh apa mempertahankan diri gitu, mempertahankan diri. Kalau misalnya dia diserang, dia boleh serang balik supaya tidak binasa. Akhirnya pada hari yang ditentukan itu orang Yahudinya menang. Orang Yahudinya menang, yang tadinya harusnya dibinasakan jadi menang. Pedang. Iya, akhirnya pada hari itu mereka memperingati namanya Hari Raya Purim. Itu hari di mana Wow. kan membela bangsanya mereka. Karena apa? Mereka bersungguh-sungguh berdoa bersama, berpuasa. Akhirnya Tuhan membela bangsa bangsa mereka. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita. Oke, sekarang kakak mau tanya beberapa pertanyaan ya. Kita balik ya. Kakak mau tanya yang gampang-gampang nih. Nah, pas lagi awal nih waktu raja pesta-pesta, dia lagi apa? em, Pesta-pesta untuk apa namanya ya? Pestakanlah ke kerajaannya dia, kekuasaannya dia. Dia habis itu inget sesuatu, dia mau ngapain? Ada yang bisa jawab nggak? Mau panggil ratu. Benar, Felicia. Dia mau panggil ratunya. Ratunya dulu bukan Ratu Esther, siapa namanya? Ratu Wasti. Wasti. Aku ingat, Ratu Wasti. Nah, pas dia suruh panggil Ratu Wasti, ratunya gimana ya responnya? Gak mau. Bener, Gisel atau Atsa ya? Atau Clay ya? Bener, nggak mau. Nah, karena nggak mau, apa yang terjadi sama Ratu Wasti? Kan jadi ratu lagi. Bener, Gwyneth, pinter banget. Nggak jadi ratu lagi, ya dicopot mahkotanya. Karena dia nggak tunduk kepada raja, nggak jadi contoh yang baik buat orang-orang di kerajaannya Raja Ahasiweros. Nah, terus setelah ratunya udah nggak ada nih, raja mikir apa ya? Apa yang pegawainya ini bilang? Kasih ide apa sih dia? Ada yang tahu nggak? Kasih ide apa ya dia? Raja, kakak mati. Cerita. Apa tadi? Cari ratu lagi, iya, cari ratu lagi, bener. Nah, dia cari ratu lagi di seluruh daerahnya dia. Nah, terus yang jadi ratu akhirnya siapa namanya?
Esther. Esther. Ratu Esther. Ingat nggak tadi, Ratu Esther ini kebangsaannya apa ya? Bangsa Indonesia bukan? Bukan. Bangsa Yahudi. ini pada perhatian ya, bangsa Yahudi. Iya bener. Dia jadi ratu. Nah, terus ini siapa nih yang jahat nih yang mau membinasakan bangsa Yahudi? Bapak siapa namanya? Bapak Haman. Iya, Bapak Haman ini udah pejabat tinggi di kerajaan. Dia sombong dia karena Bapak Mordekai nggak mau sembah dia. Akhirnya dia pengen jahat seluruh bangsanya. Nah, Bapak Haman ini punya rencana yang jahat. Dia mau membinasakan seluruh bangsa Yahudi. Nah, terus abis itu ini tadi pamannya namanya siapa? Adik-adik nih pada perhatiin semua ya. Bapak Mordekai ini pamannya Ratu Esther tadi. Dia sedih bangsanya mau dibinasakan. Nah, terus dia kasih tahu Ratu Esther. Terus Ratu Esther suruh apa nih ke Bapak Mordekai dan seluruh bangsanya? Puasa 3 hari. Puasa. Benar, Gloria tadi ya puasa 3 hari. Puasa dan berdoa ya supaya mendukung Ratu Esther nih ketika Ratu Esther mau menghadap raja supaya rajanya berkenan. Nah, terus pada saat Ratu Esther menghadap ke raja dan raja berkenan, apa nih yang diminta sama Ratu Esther? Apa nih? Minta kesamaan bukan? Sama. Ya udah yuk. Minta apa? Ratu Esther. Ya udah. Batman. Hah? Apa Ratu Esther? Ada nih gambarnya nih, apa nih tadi? Ratu Esther minta Bapak Raja Ahasuerus sama Bapak Haman datang ke jamuan yang dibuat Esther. Mungkin gampangnya kalau sekarang mungkin kayak acara makan-makan deh yang Esther bikin nih gitu. Ya. Terus pada saat ini kenapa nih rajanya marah nih? Kenapa rajanya marah? Ayo Nana, Nana. Bapak Haman. Belum dengar suaranya Nana nih. Kenapa Bapak Yahudi. Kenapa Raja Ahasiwerosnya marah sama Bapak Haman? Atau Clay deh, kakak mau tanya Clay deh. Kenapa nih? Karena Apa? Bapak Haman. Karena Bapak Haman dia mau membinasakan seluruh bangsanya. Baru boleh jatuh. Atau baru boleh terbang. Hamannya tadi dihukum ya, dihukum. Terus, nah, habis itu kan akhirnya seluruh bangsa Yahudi boleh nih untuk mempertahankan nyawanya masing-masing. Jadi kalau diserang boleh serang balik. Nah, akhirnya yang menang bangsa Yahudi. Nah, lalu mereka memperingati hari apa ya? Buat memperingati hari di mana mereka menang ini, di mana Tuhan membela mereka. Apa nama hari rayanya? Jawab dulu. Hari raya apa tadi?
Nggak ada inget ya? Hari Raya Purim. Apa? Hari Raya Buim, buim. Purim. Iya, Hari Raya Purim. Buim. Hari raya mereka memperingati di mana bangsa Yahudi ini malah menang. Bisa Tuhan Tuhan yang bela mereka. Nah, jadi dari sini kita kita belajar apa nih adik-adik? Ada yang bisa simpulkan nggak? Bisa simpulkan? Yanan mau ngomong nih. Jangan, Yanan belajar apa dari cerita ini? jangan iman Esa dapat menyelamatkan. Apa tuh? Nggak kedengeran. Karena iman Esa dapat menyelamatkan. Iman Esther dapat menyelamatkan. Nah, jadi di sini kita belajar tadi Budi. apa yang mereka mereka lakukan nih yang Esther minta. Kuncinya di situ apa yang Esther minta ke Bapak Mordekai dan seluruh bangsanya untuk sungguh-sungguh berdoa, berpuasa supaya bangsa mereka ini diselamatkan gitu kan supaya ketika Esther itu menghadap raja, rajanya berkenan supaya didengar dan akhirnya bangsanya bisa selamat. Jadi gini nih kita belajar dari Ratu Esther, Bapak Mordekai, dan seluruh bangsa Yahudi. Kalau kita sungguh-sungguh sepakat berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa mendengar doa dan menyelamatkan bangsa kita. Nah, mungkin kalau saat-saat ini kita melihat mungkin sekarang kita masih pandemi, kita masih belum bisa bebas nih kayak dulu nih kita sekolah minggu bareng, bisa makan-makan bareng, main bareng. Nah, kita berdoa bersama sungguh-sungguh minta Tuhan tolong bangsa kami supaya bangsa kami cepat pulih dari pandemi ini. Kita bisa gereja bareng lagi, kita bisa nyanyi bersama, kita bisa makan bareng semuanya. Oke, siapa yang mau berdoa buat bangsa kita? Angkat tangannya. Bener ya? Bener ya? Yuk, kalau gitu kakak minta tolong salah satu adik-adik deh buat doa amin buat bangsa kita. Siapa yang mau? Clay mau, Clay? Clay angkat tangan. Coba, yuk. Clay boleh pimpin kita doa. Doain buat bangsa kita. Oke, ini yang lain teman-teman tutup matanya, lipat tangannya. Ya nggak bisa ambil. Ya nggak bisa. Ada siapa yang bisa bantuin gantiin Clay? Berdoa buat bangsa kita. Ada yang bisa? Dia ini bisa nih. Siapa Felicia? Yuk Felicia mau berdoa. Iya, enggak. Dia bisa. Atau Alex aja deh. Siapa nih yang bisa berdoa buat bangsa? Tadi padahal katanya pada mau. Bisa. Tadi katanya pada mau berdoa buat bangsanya, disuruh coba berdoa, pada diem-diem nih. Gwyneth bisa nggak Gwyneth? Nggak bisa. Gwyneth bisa nggak? Gwyneth bisa. Belum bisa. Siapa dong? Kakak minta siapa dong nih? Michelle aja deh. Michelle pasti bisa nih. Nggak, nggak bisa. Kakak minta Michelle aja deh nih. Nggak bisa. Yuk adik-adik, Michelle boleh bantu doa untuk mendoakan bangsa kita. Boleh nih, Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, Tuhan tolong Tuhan lindungi bangsa kami, jauhi dari apapun itu Tuhan. Tuhan berkati juga komunitas ini Tuhan, Tuhan berkati supaya
sekolah minggu Tuhan bersama teman-teman kami, dan kami bisa bertemu Tuhan bersama sekolah minggu dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhan berkati juga bangsa kami dari apapun itu Tuhan. Kami tolong dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Michelle. Oke, Tuhan berkati semuanya adik-adik. Kakak serahkan kembali ke Kak Iren. Oke, adik. Udah ngerti kan? Apa maksud dan tujuan firman Tuhan hari ini? Oke. Adik-adik, kita ada teman baru nih. Namanya Jenis. Say hi sama Jenis. Hai Jenis. Halo, coba Jenis boleh di-unmute yuk. Hai Jenis. Shalom, Jenis. Oke. Gabung Jenis. Selamat bergabung Jenis. Minggu depan datang lagi ya. Ayo adik-adik kita sapa. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Hai Jenis, selamat datang. Minggu depan datang lagi. Hai Jenis. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk, Makasih Kak. sama-sama. Yuk kita mau tutup ibadahnya. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kakak mau tanya nih, ada yang mau doa buat persembahan nggak? Winet mau doa buat persembahan? Tadi Gwyneth kayak gini tunjuk tangan. Yuk. Doa buat persembahan ya. Yuk teman-teman semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dipimpin oleh Gwyneth. Yesus, Yesus, terima kasih. terima kasih. Siang ini Yang ini kami sudah kami sudah mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Sebentar Bentar kami sudah kami sudah mengumpulkan mengumpulkan sedikit sedikit persembahan untuk Tuhan Yesus. persembahan untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan berkenan berkenan menerima menerima persembahan syukur persembahan syukur dari kami. dari kami. Berkati juga Berkati juga kami semua kami semua supaya supaya kami semua kami semua selalu sehat, selalu sehat, terjauh terjauh dari dari COVID-19. COVID-19. Sebentar Bentar kami mau kami mau berpisah berpisah dengan teman-teman yang lain. dan teman-teman yang lain. Tuhan pimpin Kan pimpin hari-hari kami. hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. bungkus Kami doa bungkus kami doa kami dalam nama-Mu. dengan namamu. Amin. 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 Terima kasih Gwyneth. Oke, minggu kita udah selesai ibadahnya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan ibadah lagi ya. Bye. Bye.